Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inpaija dari Prodi BKPI. Di sini saya akan menuntaskan tugas kuliah yang diberikan oleh Ustazah Putri dengan tema penyakit yang ada di masyarakat saat ini. Di sini saya akan mengusung sebuah tema tentang kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja adalah sebuah perbuatan yang melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja, contohnya pembunuhan, tawuran, narkoba, seks bebas, dan pernikahan di bawah umur bisa. Kenakalan remaja termasuk perilaku yang menyimpang yang terjadi antara umur 14 tahun sampai 19 tahun yang menimbulkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kenakalan remaja yang terjadi pada wanita berumur 15 tahun. Sebut saja dia namanya adalah Tika. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada Tika yang baru berusia 15 tahun dan melahirkan seorang anak. Tika adalah seorang anak yang tinggal di kota Semarang. Dia melahirkan seorang anak dengan Tika adalah seorang anak jalanan yang setiap hari kerjaannya adalah seorang pengamen. Di sini Tika berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Yuda, yang dia itu adalah seorang pengamen juga. Gaya pacaran mereka termasuk tergolong bebas dibandingkan dengan usia-usia sekolah anak-anak sekolah saat ini. Nah, pantas saja Tika hamil. Nah, untuk itu Tika dan Yuda merasa panik karena mereka pun tidak mempunyai KTP. Untuk melaksanakan pernikahan secara legal kan urusan agama pun mereka tidak bisa karena memang tidak mempunyai identitas yang jelas saat itu. Dari kisah Tika yang saya ceritakan, di sini saya mengutip bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenakalan remaja. Satu adalah faktor perilaku, kedua adalah faktor keluarga, dan ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, saya akan membahas tentang faktor perilaku, karena perilaku pacaran yang dilakukan Tika saat itu terlampau bebas dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual saat itu. Selanjutnya adalah faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya Tika hamil dalam usia yang sangat muda saat itu, karena Tika ditinggal oleh kedua orang tuanya dan hidup di jalanan. Nah, pada orang tua harusnya memberikan perhatian yang lebih pada anak-anak remajanya, mengawasi dan mengontrol pergaulan anaknya di luar, untuk menjadi mengurangi resiko hamil di luar nikah. Bagi masyarakat, hendaklah sering mengadakan sosialisasi mengenai bahayanya melakukan hubungan seks di luar nikah, serta pendidikan agama sangatlah penting, terutama untuk menanamkan pada diri remaja bahwa pernikahan itu tidak sesederhana apa yang dipikirkan, karena membutuhkan persiapan fisik, psikis, ekonomi, dan juga sosial. Para remaja hendaklah menghindari perilaku berpacaran bebas, lebih memperbanyak ibadah, dan dapat menahan diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu tidak bisa dilakukan dengan seenaknya ya, karena memang pertama Tika ini seperti ini karena adalah faktor lingkungan. Karena lingkungan yang ada saat itu, Tika adalah seorang anak jalanan yang kerjanya setiap hari adalah seorang pengamen dan bertemu dengan seorang laki-laki, dan dia pun berpacaran, tapi gaya pacaran mereka tuh berdua terlampau bebas. Nah, apakah Tika dan pacarnya itu berpikir untuk kedepannya
bagaimana setelah melahirkan, apa yang akan diberikan untuk anaknya nanti, identitasnya seperti apa, karena KTP saja Tika belum punya dan suaminya, dan anaknya pun pasti tidak ada akte kelahiran yang jelas. Nah, sebagai manusia, kita harus saling memberikan nasihat yang baik untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan perhatian khusus seperti Tika, bahwa hubungan seksual pranikah itu tidaklah baik, karena akan masa depannya itu tidak akan menjadi baik untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.